rizki kita pengen berlimpah, karir kita pengen naik, anak-anak kita pengen sukses, orang tua mungkin pengen sehat, baik secara lahiriah ataupun batin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Habibul alam, nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih bersyukur dalam rangka Allah telah memberikan karunia nikmat kesehatan kepada kita, dari mulai nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih beraktivitas. Baiklah, di video ini saya akan membahas yaitu tentang perintah sholat. Kenapa perintah sholat itu salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Toha ayat 132 dengan konteks ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Di ayat tersebut perintah kepada siapa? Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Kenapa? Karena Allah tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Berarti jaminan jikalau seandainya rizki kita pengen berlimpah, karir kita pengen naik, anak-anak kita pengen sukses, orang tua mungkin pengen sehat, baik secara lahiriah ataupun batiniah, maka laksanakan dulu perintah sholat tersebut, sebab jaminan Allah. Yakin jika seandainya kita mampu melaksanakan sholat dengan baik, maka janji Allah, selain Allah menjamin rezekinya, maka Allah pun akan menjamin dari kesehatannya. Kalau seandainya kita lihat mulai gerakan sholat, dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini gerakan.
dari mulai ruku, termasuk adalah gerakan dari mulai sujud. Bahkan ada seorang ilmuwan yang masuk Islam karena meneliti tentang bagaimana manfaat sujud itu sendiri. Luar biasa banyak manfaatnya ketika kita mampu melaksanakan sholat dengan baik. Jadi jangan khawatir, don't worry, be happy. Mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Jika seandainya kehusuan kita masih kurang, maka tambah lagi. Ingat, menurut ulama ahli fikih, kita laksanakan dari mulai syarat sholatnya, laksanakan dari mulai rukun sholatnya. Ada berapa? Seandainya kita mungkin kurang melaksanakan sholatnya, mungkin kita masih ingat sesuatu. Karena yang namanya sholat pasti setan itu akan terus menggoda, setan itu akan terus mengganggu kita karena ke jalan kebaikan. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesuai ayat, kita lihat perintah sekarang. Perintah Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Imam Abu Daud, kata Rasulullah, murru sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha athra sinina fadribuhu 'alaiha. Ini perintah. Murru, umur berapakah kita harus melaksanakan sholat? Ini dilihat dalam sebuah konteks hadis Rasulullah yang tadi saya sampaikan, murru sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Jika seorang anak telah sampai usianya 7 tahun, maka orang tua berkewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat. Ini dalam sebuah hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika perintah sholat atau orang tuanya mengajarkan tentang sholat atau merintahkan dia harus ke masjid kalau seandainya dia laki-laki atau perempuan ada di rumah, berikanlah edukasi atau pendidikan-pendidikan tentang sholat dari umur 7 tahun tersebut. Jika seandainya umur 7 tahun sampai murusabiyah bisolati idza balagha, ketika si anak sudah sampai asratinina 10 tahun, ingat dari mulai 7 perintah salat, maka ketika si anak sudah sampai 10 tahun diperintahkan salat masih tidak melaksanakan, masih tidak menuruti perintah salat tersebut, fadribuhu alayya, kata Rasulullah, maka pukullah si anak tersebut jika ia tidak melaksanakan salat. Luar biasa Islam itu ketika menyeluruh konteks terhadap perintah. Mungkin ada satu pertanyaan, kenapa si anak harus dipukul ketika ia melaksanakan sholat? Batasan memukul dalam Islam itu ada aturannya. Bukan harus kita memukul pakai barang sehingga anak itu jatuh. Harus kita memukul si anak itu langsung seketika pingsan atau tidak bangun lagi, tidak. Islam mengajarkan dalam sebuah hadis etika tata cara memukul pun ada. Bahkan lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, idza daraba ahadukum falyastanib alwajha. Jika kita mukul anak kita ketika dia diperintah sholat tidak mau ataupun tidak menuruti perintah orang tua, maka ketika memukul anak jauhilah area muka, wajah. Jadi tidak boleh ketika memukul seorang anak di smackdown, di fighting dan sebagainya, itu tidak boleh. Kenapa? Seandainya area muka itu dia mengandung unsur sensitif, jadi ketika dipukul maka akan meninggalkan bekas luka. Contoh pendidikan anak ketika tidak menurut dalam perintah sholat, yaitu pukul area tangannya pelan-pelan, jangan sampai dia keras, ataupun di bagian kakinya. Tujuannya untuk apa? Ini adalah perintah sholat agar si anak terbiasa ketika dia sudah sampai usia balik,
Kalau laki-laki menurut ilmu fikih usia balik itu 15 tahun, perempuan menurut ilmu fikih usia balik itu 9 tahun. Jadi ketika akalnya dia sudah sampai kepada akil balik, ia mampu terbiasa melaksanakan sholat. Makanya kata Rasulullah, di usia 7 tahun itu adalah tarbiyah, pendidikan agar si anak terbiasa melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mana sejarah datangnya perintah sholat di usia 7 tahun bahkan sampai usia 10 tahun harus dipukul? Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini salah satu sahabat pada waktu usia 6 atau 7 tahun dia sudah terbiasa melaksanakan sholat. Bahkan dia pun dipercaya untuk menjadi imam. Mungkin pilihan menjadi imam sholat wajib dan tidak sholat Jumaah, itu pendapat berbagai mazhab. Bahkan Imam Syafi'i, kenapa? Jika seandainya hafalan-hafalan Amr bin Salamah, karena dia tinggal di antara kota Mekah dan Madinah, sehingga dia tinggal di perkampungan. Ketika ada musafir ataupun ketika yang ada jualan berdagang ke kota Mekah, ia pun nanya, lantas Rasulullah baca ayat apa? Ia menyampaikan, ketika disampaikan ia pun dihafal, sehingga ketika Fathul Mekah, kota Mekah terbuka, akhirnya Amr bin Salamah berbondong-bondong bersama keluarga menyatakan masuk Islam dan membaca 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah, kriteria untuk menjadi imam yaitu satu, mungkin hafalannya yang banyak, jumlah hafalannya. Yang kedua, secara ilmu tajwidnya dia pun menguasai. Yang ketiga, ilmu fikih syarat dan rukun ketentuan sholat pun ia harus paham. Jadi ada kriteria untuk menjadi imam. Dan ketika masuk Islam, Amr bin Salamah akhirnya terbiasa menjadi imam karena salah satu hafalan yang ia miliki itu luar biasa banyaknya. Jadi ma'asyiral muslimin, kesimpulan dari kisah sejarah tersebut, Amr bin Salamah biasa menghafal Al-Quran sebelum dia masuk Islam. Luar biasa. Jadi semangat mendidik anak untuk terus memerintahkan kepada hal kebaikan itu akan menjadi salah satu amal, ladang amal ibadah kita nanti buat orang tuanya setelah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan video singkat kali ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya sendiri dan lainnya mungkin ada manfaatnya buat bagi para pemirsa yang melihat di video singkat kali ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi